Tes 1, 2, 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pelayan firman dan presbiter bertugas menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan jemaat dalam ibadah Minggu ke-9 sesudah Pentakosta melalui media live streaming kanal YouTube di GPIB Jemaat Immanuel Samarinda. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita tetap diberkatinya. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yan Paul Kawandung Takasili. Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nats pembimbing kita di dalam Ulangan 9 ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga.
dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau mengajarku dalam kepanasan amarah-Mu. Oh, kasihanilah aku ya Tuhan, karena lesu dan merana jiwaku. Tolong sembuhkan diriku ya Tuhan, karena gemetar tulang-tulangku. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu
Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana dikatakan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Pujian solo.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Ulangan 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya mendiami hati kamu dan ucaplah syukur kepadanya.
Kepadamu puji-pujian, maga syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, yang begitu setia untuk terus bersama-sama dalam peribadahan kita walaupun melalui live streaming. Hal ini tentu membawa kita lebih menghayati dalam perjalanan panjang di tengah kehidupan bersama dengan sesama di masa-masa pandemi COVID-19. Apa yang menjadi pengalaman penting bagi kita semua untuk melihat dan merasakan segala hal yang kita lalui bersama di masa-masa pandemi COVID ini. Ada kejenuhan, ada kelelahan, ada capek, ada putus asa, dan sebagainya. Ini merupakan satu tantangan yang cukup berat dalam menjalani kehidupan yang di mana ruang gerak kita sendiri dibatasi. Dan semua itu untuk kita nikmati satu kehidupan yang sehat. Dengan adanya pandemi COVID ini, betul-betul kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan beriman kita untuk melihat kalau orang selalu bertanya dan berpikir kapan Allah bertindak dengan situasi ini. Pembacaan kita pada pagi hari ini itu memperlihatkan bagaimana Israel saat mereka tiba di dataran Moab. Mereka akan berhadapan dengan dua hal penting di tengah kehidupan mereka, bahwa mereka akan menyeberangi Sungai Yordan. Dan kita tahu bahwa itu bukan hal yang mudah. Dan yang kedua, mereka akan berhadapan dengan suku Enak. Satu suku yang sangat kuat, satu suku yang punya kekuatan, satu suku yang selama ini tidak ada yang mampu melawan mereka. Apakah umat Israel mampu berhadapan dengan mereka? Dan ini merupakan satu hal yang penting yang mau disampaikan, bahwa menyeberangi Sungai Yordan itu juga merupakan satu hal yang berat, dan tentu juga bagaimana mereka mau melihat hal yang terjadi sekalipun berat. Umat itu diperingatkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu berjalan bersama umatnya. Musa pun memberikan bahwa dalam pengalaman-pengalaman iman Musa sendiri, dia percaya betul bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang berkuasa itu akan setia pada janjinya. Dan ini juga merupakan kekuatan iman bagi kita di saat kita berada dalam kondisi saat ini. Kita mau Tuhan bertindak dengan cepat, tapi kita sendiri tidak bisa mengikuti protap-protap COVID-19 untuk kebersamaan, untuk kekuatan dan kesehatan diri kita. Seringkali itu terlihat dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana orang-orang begitu berani dan tidak mampu mentaati protap-protap COVID-19 ini yang juga untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain.
Apa yang terjadi dengan umat Israel tentu menjadi hal penting juga bagi kita melihat bahwa sekalipun suku Enak itu sangat kuat dan sangat tidak dapat dilawan, tetapi perjalanan berumat dengan Tuhan itu menjadi satu hal yang penting bagi mereka untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang setia pada janjinya. Tuhan Allah itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, sehingga perjalanan mereka tidak akan pernah lepas dari pemeliharaan Allah di tengah kehidupan mereka. Sehingga siapapun yang ada di depan mereka, tantangan apapun di hadapan mereka, Allah akan bertindak. Itu juga menjadi kekuatan iman bagi kita untuk melihat apapun situasi yang terjadi, Allah akan bertindak. Tindakan-tindakan Allah itu bukan terjadi dalam sekejap, tapi tindakan-tindakan Allah itu juga mau melihat bagaimana kehidupan kita sendiri untuk mau percaya kepada kuasa Allah, untuk mau melihat kepada tindakan-tindakan Allah, sambil kita sendiri juga menata diri kita dengan baik, setia dan taat dengan apa yang harus dilakukan di tengah kehidupan kita. Apakah kita dengan berdoa lalu kita merasa aman? Orang selalu katakan demikian. Kita mau berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga harus berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Umat Israel juga kan dituntut kesetiaan mereka kepada Allah. Menuju ke tanah perjanjian bukan hal yang mudah. Begitu banyak hal tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan mereka. Apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak. Tapi tindakan Allah itu selalu dirasakan dalam kehidupan umat. Musa sendiri punya keyakinan yang kuat karena pengalaman imannya bersama dengan Allah untuk melihat bahwa bagaimana tindakan Allah terhadap umatnya. Inilah juga yang menopang dan menguatkan kita lewat firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita sebagai umatnya. Berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Dia tetap setia pada janjinya. Kita berjalan dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, upaya-upaya yang dilakukan oleh semua negara-negara untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita berdoa, semoga vaksin yang sekarang sedang diproses itu bisa cepat terwujud di tengah kehidupan kita. Memang orang selalu katakan COVID, penyakit-penyakit lain tidak ada obatnya. Tapi Allah katakan, kamu kelola apa yang aku sudah buat, ada semua di situ. Oleh karena itu pengetahuan dan pemikiran kita harus terarah kepada Tuhan. Supaya kepintaran dan kehebatan yang ada pada diri kita, kita pakai untuk menolong sesama di tengah kehidupan kita. Bukan tidak ada. Allah sudah mempersiapkan semuanya itu. Galilah dengan pengetahuanmu. Carilah dengan kepintaranmu. Pengguna ada dokter tuh, ada dokter, ada ahli-ahli semua. Itulah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menggali segala sesuatunya yang sudah Dia persiapkan. Sambil ibu bapak, saudara-saudara dan saya, kita terus mentaati kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Di masa-masa pandemi COVID ini, kita rendahkan diri kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Dia untuk Allah bertindak, tapi hendaklah diri kita, keluarga kita juga harus berserah kepada Tuhan. Tantangan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun juga. Tetapi penyertaan Allah
penyertaan Tuhan di dalam Kristus Yesus itu akan menjadi kekuatan dan penopang bagi kita untuk berjalan menghadapi situasi ini. Dan kita berjalan tentunya dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Dia. Kepatuhan dan ketaatan kita kepada Dia itu menggambarkan bagaimana kesungguhan kita untuk mengandalkan Allah di tengah situasi dan kondisi yang ada. Kalaupun kita sakit, jangan takut Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan akan tetap terpelihara di tengah kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kalau misalnya ada warga jemaat yang sakit, jangan kita langsung panik, kita langsung menjauhkan diri, kita takut dan sebagainya. Tetaplah bersikap bijaksana, tetaplah bersikap sebagai orang-orang yang memiliki Allah, yang menjadi sumber kekuatannya. Karena dengan cara demikian berarti kita mau bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang bergumul untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau orang punya pemikiran yang sudah seperti itu, dia akan berdoa pun akan sulit. Karena dia punya stigma-stigma berpikir, jangan dekati, harus. Tapi kalau orang hadapi dengan tenang, maka dia akan melihat kehendak dan kuasa Allah itu seperti apa. Hal ini yang dibutuhkan. Support bersama, penguatan iman bersama dalam kehidupan berjemaat itu penting. Supaya kita bisa memasuki satu hal yang indah kalau kita menginginkan Allah bertindak. Supaya pandemi COVID ini cepat berlalu, apa yang harus kita buat? Tindakan-tindakan iman dalam penghayatan yang sesungguhnya untuk saling menghormati dan saling menghargai dan menjalani kehidupan dengan tertib dan baik, maka kita akan menikmati tindakan Allah di tengah kehidupan kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang memang sakit, jangan mereka ditinggalkan, jangan mereka dikucilkan, tapi topanglah mereka dengan doa, berikanlah mereka support iman yang kuat di tengah situasi dan kondisi yang ada. Supaya tindakan-tindakan Allah itu bersama-sama kita nikmati dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun. Jangan terlalu banyak membaca supaya tidak mempengaruhi pemikiran kita. Carilah informasi-informasi yang tepat dan benar, supaya langkah-langkah kita pun dalam kehidupan kebersamaan dengan sesama itu juga tepat seperti yang Allah kehendaki. Kalau terlalu banyak informasi kita dapat, kita bingung. Ya? Dengan informasi yang banyak yang belum tentu benar, akhirnya kita bersikap yang sangat merugikan dalam hidup dan kebersamaan kita sebagai umat. Kita tahu memang kita harus menjaga kesehatan, tetapi kita juga tahu hal-hal apa yang sesungguhnya yang harus kita sikapi dengan baik kalau kita mau melihat tindakan Allah dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan ini juga memperlihatkan kesetiaan itu juga kita wujudkan dengan kesediaan kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mau diri kita dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, maka kita pun akan bertindak seperti yang Allah kehendaki di tengah kehidupan kita. Jangan cuma habis di berdoa, tapi tindakan tidak ada. Dan ini menjadi hal penting, perenungan penting bagi kita, bahwa percaya bahwa Tuhan yang telah berkarya di dalam Yesus Kristus, Dia akan senantiasa bertindak di dalam perjalanan hidup kita demi kemuliaan-Nya. Dan itulah menjadi harapan yang kuat bagi kita semua, warga jemaat, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, untuk tetap melihat situasi ini sebagai satu karya di mana Allah
memelihara kehidupan kita. Sehingga kita juga membuat sesuatu yang indah bagi kehidupan sesama. Jangan menghakimi orang. Jangan meninggalkan orang seakan-akan kita sudah yang paling baik dan yang paling bersih. Topanglah mereka dalam doa. Berikanlah support iman kepada mereka, siapapun dia. Supaya kita bisa melihat tindakan-tindakan Allah yang luar biasa itu. Oleh karena itu dalam ayat 3, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka. Dia akan menghancurkan semua yang menjadi musuh-musuhmu. Dia yang akan memberhentikan segala sesuatunya. Dia yang akan mengangkat COVID-19 ini dalam kesetiaan kita kepada Tuhan untuk terus menghormati, menghargai sesama, apapun persoalan dan pergumulan hidup mereka. Berjalanlah dengan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Dia. Apapun situasi yang ada, kekuatan kita ada pada Allah di dalam Kristus. Dia menjadi sumber kekuatan kita untuk berjalan maju, sekalipun berat. Dia adalah sumber kekuatan kita untuk terus berjuang, sekalipun berat. Dia akan menjadi sumber kekuatan kita untuk melangkah, sekalipun beban berat. Itulah yang diharapkan bagi Ibu Bapak, Saudara-saudara dan saya, bagi gereja, bagi bangsa, bagi semua orang dalam melihat situasi, kondisi yang ada. Tetaplah jaga kesehatan kita, tetaplah taati apa yang harus dilakukan. Setialah kepada hal-hal yang benar, jangan terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kebenaran yang sejati adalah bagaimana kita semua bisa melihat pada karya Allah di dalam Kristus yang sudah memberikan kekuatan dan keselamatan dalam kehidupan kita, maka Dia juga tidak akan merancangkan kebinasaan bagi kita, tetapi Dia akan merancangkan damai sejahtera bagi kita semua. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena Allah yang bertindak bagi kita semua. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang,
Tuhanmu. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu buat kami semua. Kami percaya Allah bertindak di tengah kehidupan kami, bangsa kami, bahkan dunia ini, di tengah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau yang peliharakan kami, Engkau yang memelihara, menopang, menguatkan kami, untuk terus berjalan, untuk terus berkarya, untuk terus melayani Tuhan, sekalipun dalam pergumulan berat. Tetapi firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kami, bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan pernah melupakan janji-Mu, Engkau Tuhan yang selalu berada di depan kami untuk menuntun dan membimbing kami, menjalani dan menghadapi apapun tantangan yang ada di depan kami. Biarlah semua ini juga menjadi harapan yang kuat bagi seluruh umat-Mu, bangsa, bahkan dunia ini, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Pandemi COVID yang kami sudah jalani 4 bulan ini Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak terlepas dari putus asa, kecewa, sakit hati, amarah, tapi semuanya ini kami jalani dengan harapan yang kuat bahwa tindakan Allah akan kami nikmati bersama di tengah situasi yang ada. Sertai pemerintah kami dengan segala upaya yang dilakukan Tuhan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Biarlah proses pengadaan vaksin yang saat ini sedang diproses, Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya, agar semuanya dapat terwujud dengan baik untuk kehidupan masyarakat Indonesia kembali menjadi pulih dan sehat dalam kehendak Tuhan. Berkati semua para medis, orang-orang yang terlibat di bidang kesehatan. Engkau yang menjamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka dan keluarga di tengah tanggung jawab mereka. Biarlah mereka semua menikmati pemeliharaan Tuhan yang indah. Saya berdoa untuk upaya masyarakat Indonesia dan dunia ini untuk memberikan pertolongan bagi sesama kami lewat pelayanan-pelayanan diakonnya yang begitu mulia di tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang peliharakan kami dengan kuasa-Mu, Engkau juga yang akan menuntun dan membimbing kami untuk menjalani kehidupan kami. Semua orang yang sakit, siapapun mereka Tuhan, Kau hadir di tengah pergumulan mereka, Kau jamah dengan kuasa-Mu, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan di tengah kehidupan mereka. Yang putus asa Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Yang merasa kecewa dengan situasi yang ada, karena kehilangan pekerjaan apapun juga, Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan lewat tindakan-tindakan-Mu yang penuh kuasa itu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Jemaat Immanuel Samarinda dengan segala pergumulan-pergumulan kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga tetap menjamah seluruh warga jemaat-Mu, baik pribadi, baik keluarga. Di tengah keberadaan mereka, Tuhan tetap menjaga dan peliharakan kami semua, agar kami tetap kuat dan sehat. Tuhan juga hadir di tengah keluarga rumah tangga kami, di tengah lingkungan gereja dan pastori ini. Tuhan juga jauhkan kami dari virus corona. Biarlah kami menikmati hari-hari hidup kami dalam perlindungan Tuhan dan juga dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami di tengah tanggung jawab mereka Tuhan. Dengan segala upaya yang dilakukan, biarlah mereka semua juga Tuhan peliharakan bersama keluarga, bahkan dalam tanggung jawab semua orang-orang yang berjalan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan menolong mereka semua. Saya berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang sakit ya Tuhan. Saya berdoa untuk Ibu Ani Tunduge. Tuhan juga hadir dan jamah kehidupannya. Opa Karniku, Bapak dari Pendeta Iren, yang saat ini juga Tuhan dalam kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau jamah Opa kekasih di tengah keberadaannya, agar mereka boleh kuat dan sehat. Opa kekasih, Tuhan tolong, agar biarlah proses pengobatan yang dijalani, ia memperoleh kekuatan dan kesehatan yang baru. Kuatkan Pendeta Iren untuk menghadapi semuanya dalam lindungan dan kuasa-Mu Tuhan, dan di dalam berkat-Mu untuk menopang kebutuhan-kebutuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, bahkan seluruh warga jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan hadir, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, biarlah mereka semua Tuhan jamah hingga menjadi sembuh dalam pertolongan-pertolongan Tuhan di tengah situasi dan kondisi mereka. Engkau melihat mereka Tuhan, Engkau pahami apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di tengah kehidupan mereka, sehingga siapapun mereka, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, sehingga mereka menjadi sembuh. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Dan berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu, baik yang berulang tahun maupun ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini, Tuhan tolong mereka semua agar tetap kuat dan sehat. Jemaat yang bergumul apapun juga, Tuhan tolong. Berkati kami semua yang bertugas, baik kami presbiter, pemandu lagu organis, multimedia sound system, dalam seluruh pelayanan kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dalam pertolongan dan kasih Tuhan yang begitu indah. Engkau memberikan kekuatan kesehatan buat kami semua, buat anak-anak pemuda di tengah kehidupan mereka saat ini. Kasih-Mu terpelihara di dalam kehidupan kami semua. Kami juga datang padamu Tuhan dengan ungkapan pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5 yang menyatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bakti 86 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus
dalam, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi kemuliaan-Mu. Amin. Silahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Presbiter dan Jemaat GBIB Immanuel Samarinda mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yanta Kasili, Presbiter Sektor Nasaret, organis, pemandu lagu pujian, solois, Daira Sangkilang, tim multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan kita. Majelis Jemaat GBIB Immanuel Samarinda dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara. Ibadah keluarga Rabu 5 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah-rumah jemaat menggunakan tata ibadah cetak yang dibagikan oleh presbiter sektor masing-masing dan tata ibadah yang dikirim oleh PHMJ melalui WhatsApp dan Facebook. Ibadah hari Minggu 9 Agustus 2020 pukul 9.00 dilaksanakan di rumah-rumah jemaat dengan panduan ibadah online live streaming dari gedung gereja Immanuel Samarinda melalui kanal YouTube GBIB Immanuel Samarinda. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GBIB Immanuel Samarinda pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10.00 WITA, yakni Saudara Januarson Simatupang, Jemaat Sektor Galilea, dengan Saudari Resilia Chandra Yulisya, Jemaat Kristen Pemancar Injil Tarakan, Kalimantan Utara. Persiapan akhir penggembalaan perkawinan Kamis 6 Agustus 2020 pukul 11.00 WITA dihadiri oleh kedua calon pengantin, orang tua, dan majelis jemaat yang bersangkutan. Pemberkatan perkawinan dipimpin oleh Pendeta Yandres Goseling TN. Organis Renaldi J. Poli. Sound System Bapak Freddy RC. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 tahun anggaran 2019-2020 dilaksanakan pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA via aplikasi Zoom. Sidang pleno pengesahan program kerja tahun anggaran 2020-2021 dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu 15-16 Agustus 2020 pukul 18.00 WITA pada hari Sabtu dan pukul 12.00 WITA pada hari Minggu melalui via aplikasi Zoom. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita akan selalu melimpah kasih dan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dan muliakanlah Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan karyamu sehari-hari.
Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, sejahtera hidupmu, kuasa dosa hilanglah, Tuhan besertamu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.